Never let them get inside your head. Francesco Bagnaia banyak mengeluh, bos Ducati mulai terfokus dengan Marc Marquez. Di tengah persaingan sengit di awal musim MotoGP, sebuah pernyataan tegas datang dari General Manager Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna. Sang petinggi tim pabrikan asal Italia ini mengingatkan pembalap utamanya, Francesco Bagnaia, untuk tidak bersikap manja dan berhenti terlalu sering menyalahkan motor. Dall'Igna ingin Bagnaia mulai lebih dewasa dalam menghadapi tantangan, bukan dengan keluhan, tapi dengan solusi. Francesco Bagnaia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen sementara dengan 97 poin, tertinggal 26 poin dari Marc Marquez yang memimpin dengan 123 poin. Dari 4 seri balapan pembuka musim ini, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, baru meraih 1 kemenangan, yaitu di seri GP Amerika, saat Marquez gagal finish akibat kecelakaan. Sementara itu, Marc Marquez mendominasi 3 balapan lainnya, termasuk kemenangan terbarunya di Qatar. Melihat hasil ini, Dall'Igna tak menyoroti perolehan poin atau posisi klasemen. Yang lebih ia khawatirkan justru sikap Bagnaia yang dinilainya terlalu sensitif terhadap motor dan terlalu sering menyalahkan aspek teknis ketika hasil balap tak memuaskan. Masalah motor, atau masalah Pecco, ujar Gigi Dall'Igna, dikutip dari Crash. Masalah teknis memang menjadi tanggung jawab kami sebagai tim, kami akan selalu berusaha memberi motor terbaik. Tapi Pecco sekarang sangat menuntut dalam pengaturan. Dia bukan tipe rider yang bisa langsung nyaman jika motornya tidak sesuai gaya balapnya. Dall'Igna mengungkapkan bahwa pendekatan Bagnaia yang terlalu kaku terhadap setup motor menyulitkan tim. Bahkan beberapa aspek teknis yang belum sempurna, seperti keseimbangan motor dan ukuran tangki bahan bakar yang kecil, seharusnya bisa diakali oleh seorang juara dunia sekelas Pecco. Karena itulah, Dall'Igna menyampaikan pesan keras kepada pembalapnya itu. Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Juara dunia harus bisa mengelola masalah, bukan hanya mengeluh. Fokuslah pada solusi, bukan pada keterbatasan, tegasnya. Ia juga menambahkan, ada satu hal yang harus kita perbaiki bersama, berhenti memikirkan masalah, dan mulai belajar mengelolanya. Motor kami punya banyak kelebihan, gunakanlah itu semaksimal mungkin. Komentar ini menjadi sorotan karena kontras dengan pendekatan Marc Marquez yang tampil lebih adaptif. Marc Marquez jarang terdengar mengeluh. Sebaliknya, ia lebih sering bekerja keras mencari tahu karakter motor, mencoba berbagai pendekatan, dan akhirnya memaksimalkan potensinya di lintasan. Gigi Dall'Igna tampaknya ingin mengingatkan Bagnaia bahwa status juara dunia 2 kali tak hanya tentang kecepatan, tapi juga soal mentalitas. Ketangguhan juara bukan ditentukan ketika semuanya berjalan sempurna, melainkan saat situasi sulit datang, dan pembalap mampu menghadapinya dengan kepala dingin serta kerja sama dengan tim. Apalagi musim masih panjang. Jika Pecco bisa memperbaiki pendekatannya dan lebih terbuka terhadap proses eksplorasi bersama tim, peluangnya untuk mengejar Marc Marquez dan kembali ke puncak klasemen masih sangat terbuka. MotoGP bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling siap beradaptasi, bekerja sama, dan tidak menyerah pada keadaan. Dan itu, seperti yang disiratkan Gigi Dall'Igna, harus dimulai dari dalam diri Francesco Bagnaia sendiri. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso tak heran dengan strategi cerdas Marc Marquez Rajai Qatar. Ketika semua mata tertuju pada Francesco Bagnaia yang tampil ganas sejak awal, justru Marc Marquez diam-diam menyiapkan kejutan besar di sirkuit Lusail. Strategi balap yang brilian membuat Andrea Dovizioso tak terkejut sama sekali. Menurut Dovi, inilah gaya khas Marquez, membaca balapan seperti catur, bukan adu sprint. Dan hasilnya kemenangan penuh perhitungan di MotoGP Qatar. Marc Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo, kembali menunjukkan kelasnya dengan menjuarai main race seri Qatar. Kemenangan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kecerdasan dan pengalaman. Menurut Andrea Dovizioso, mantan rival berat Marc Marquez. Apa yang dilakukan Marc Marquez di Lusail bukanlah kebetulan. Strategi menahan diri di awal balapan, menjaga ban, lalu menyerang di 5 laps terakhir adalah formula yang sudah terbukti ampuh. Banyak yang mengira Marc Marquez mengalami kesulitan karena sempat disalip beberapa rider di awal. Tapi Dovi tahu betul, Marc Marquez sedang menyusun strategi.
Ia paham benar karena mereka pernah bersaing ketat di seri Qatar pada musim 2018 dan 2019. Marc Marquez tahu kapan harus bertahan dan kapan waktunya menyerang. Balapan sendiri berlangsung sengit pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, sempat bersaing dengan para pembalap top seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Namun Marc Marquez tetap tenang, menjaga ritme, dan menunggu saat yang tepat. Hingga akhirnya, ia menyelesaikan balapan di posisi pertama. Vinales sebenarnya finish kedua, namun terkena penalti, sehingga Bagnaia naik ke posisi 2 dan Morbidelli mengisi podium ketiga. Andrea Dovizioso yang menyaksikan jalannya balapan menyebut bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez bukan hal yang mengejutkan. Marc memang seperti itu. Dia tidak hanya cepat, tapi sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sabar. Strategi seperti ini mengingatkan saya pada saat kami duel di Qatar beberapa tahun lalu. Saya tahu persis cara dia bermain, ujar Dovi. Sementara itu, Marc Marquez sendiri menyebut kemenangan di Lusail sangat penting. Ia tahu banyak yang meragukannya karena sirkuit ini bukan favoritnya. Namun dengan kerja keras dan strategi matang, ia mampu menebus kesalahan di seri sebelumnya dan mengambil alih pimpinan klasemen. Ini mungkin akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama karena saya menang di sirkuit yang diprediksi akan menyulitkan saya. Pecco sangat cepat, tapi saya bisa meningkatkan performa. Saya senang bisa merebut kembali posisi teratas di klasemen, ujar Marc Marquez dikutip dari Speedweek. Marc Marquez juga menjelaskan strategi yang ia gunakan. Saya memilih untuk menjaga ritme sejak awal. Jika saya langsung menekan, ban depan akan cepat habis. Jadi saya baru gaspol di 5 laps terakhir, katanya. Saat Morbidelli mulai menjauh, Marquez tetap tenang. Ia tahu gaya balap Morbidelli akan menguras ban lebih cepat. Dan saat Pecco mulai menyerang, ia tidak panik. Justru di momen itulah Marquez merasa balapannya benar-benar dimulai. Ketika Pecco menyalip saya berkata dalam hati, "Oke, sekarang waktunya." Dan saya berhasil menyalip kembali, kata Marquez menutup komentarnya. Dengan hasil ini, Marquez kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP musim ini dengan 123 poin. Ia unggul atas adiknya, Alex Marquez, yang memiliki 106 poin, dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 97 poin. Kemenangan di Qatar ini bukan hanya soal teknik mengemudi, tapi juga tentang bagaimana menggunakan kepala dan pengalaman di lintasan. Sebuah pelajaran penting dalam dunia balap, bahwa yang cerdas bisa mengalahkan yang cepat. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, ungkap performa luar biasa Francesco Bagnaia di seri GP Qatar. Dalam balapan penuh drama dan tensi tinggi di sirkuit Lusail, Pecco menunjukkan kualitas juara dunia sejati dengan penampilan yang luar biasa. Namun, semuanya harus dibayar mahal karena posisi start yang kurang ideal. Dari grid ke-11, Bagnaia memulai balapan dengan penuh determinasi. Hanya dalam 2 laps pertama, pembalap tim Ducati Lenovo itu berhasil menyalip 6 pembalap sekaligus. Manuver-manuver briliannya membuat banyak mata terpukau. Kepercayaan dirinya melesat, dan kecepatan motornya begitu konsisten. Di pertengahan lomba, Pecco bahkan tanpa punya peluang besar untuk memimpin dan meraih kemenangan. Namun kenyataan berkata lain. Sementara Pecco harus bertarung keras sejak awal, rekan setimnya Marc Marquez tampil sangat strategis. Dengan pengelolaan ban yang cerdas dan ritme balapan yang stabil, Marquez tak tersentuh di depan. Ia memilih menahan agresivitas di awal dan baru menggeber motornya di 5 laps terakhir. Strategi inilah yang membuatnya keluar sebagai pemenang di Qatar. Bukan hanya Marc Marquez, Maverick Vinales juga tampil mengesankan. Ia menjadi pengganggu dominasi Ducati dengan terus menempel ketat Marc Marquez dan Bagnaia, bahkan sempat mengambil alih posisi kedua di beberapa momen penting. Pecco yang sudah menguras tenaga dan grip ban sejak awal perlahan mulai kehilangan daya dorong. Ketika laps-laps akhir datang, ban belakangnya aus, dan ia tak bisa lagi melaju sekencang sebelumnya. Valentino Rossi, mentor Francesco Bagnaia, memberikan komentarnya usai balapan. Ya, sebenarnya Pecco pantas menang hari ini. Tapi posisi start yang buruk memang sangat menyulitkan. Namun, perjuangannya luar biasa. Dia melesat dengan cepat dan penuh percaya diri. Itu hal yang sangat bagus, ujar The Doctor.
Rossi juga menyoroti duel penting yang terjadi antara Bagnaia dan Franco Morbidelli dalam perebutan podium ketiga. Pertarungan sengit itu, menurut Rossi, sangat menentukan. Dengan Frankie, duel untuk posisi ketiga benar-benar menguras waktu, tenaga, dan konsentrasi. Setelah berhasil melewati Frankie, Pecco tidak bisa lagi tampil seagresif sebelumnya. Bannya sudah habis, jelasnya. Bagnaia sendiri tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, terutama mengingat hasil sprint race hari Sabtu yang juga mengecewakan. Saya masih kesal. Karena kalau saya bisa tampil luar biasa pada hari Minggu, kenapa tidak bisa melakukannya di hari Sabtu? Ini terus jadi masalah yang belum terselesaikan. Tapi kami akan terus bekerja keras untuk memperbaikinya, tegasnya. Secara keseluruhan, balapan ini menjadi pelajaran penting bagi Bagnaia dan tim Ducati. Konsistensi di hari Sabtu, serta strategi balapan yang lebih efisien di awal, bisa menjadi kunci untuk kembali ke puncak klasemen. Meski hanya finish ketiga, Pecco tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rider terbaik dunia saat ini. Dan jika ia mampu memperbaiki hal-hal kecil seperti posisi start, bukan tak mungkin kemenangan berikutnya sudah menunggu di seri selanjutnya. inside your head. Bos Ducati Gigi Dall'Ignace dengan strategi cerdas Marc Marquez. Seri GP Qatar menjadi ajang pembuktian sekaligus kejutan. Di tengah panasnya persaingan kelas dunia, Marc Marquez berhasil menunjukkan kelas dan kecerdasannya sebagai pembalap. Balapan yang berlangsung di sirkuit Lusail pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat itu menjadi saksi bagaimana strategi G2 bisa lebih menentukan daripada sekadar kecepatan. Marquez, yang membela tim pabrikan Ducati Lenovo, mengawali balapan dengan cukup tenang. Bahkan, ia terlihat kehilangan posisi di awal laps dan sempat disalip oleh beberapa rider, termasuk Franco Morbidelli, Maverick Vinales, dan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Di mata banyak orang, termasuk bos Ducati Corse, Gigi Dall'Ignace, Marquez tampak kesulitan. Tapi siapa sangka, semua itu bagian dari rencananya Marc Marquez. Gigi Dall'Ignace sendiri mengaku tak menyangka. Ia awalnya mengira Marquez sedang mengalami masalah dalam ritme balap. Namun ternyata, Marquez sengaja menahan diri di awal untuk menghemat ban, menjaga ritme, dan baru tancap gas di 5 laps terakhir. Sebuah strategi matang yang jarang dilakukan pembalap lain, dan kali ini terbukti sangat efektif. Balapan berlangsung dalam tempo tinggi. Pertarungan antara 5 hingga 6 pembalap terjadi secara intens, dengan beberapa momen saling salip yang memukau. Marc Marquez bahkan sempat tertinggal cukup jauh ketika Morbidelli memimpin, dan Vinales serta Bagnaia mulai menekan dari belakang. Namun, memasuki paruh akhir balapan, strategi Marc Marquez mulai terlihat. Satu persatu lawan mulai kehilangan grip karena terlalu agresif sejak awal. Ban depan mulai aus, dan konsistensi performa mereka mulai menurun. Di saat itulah Marc Marquez mulai bergerak. Ia menaikkan ritme, menjaga stabilitas, dan menyerang secara bertahap. Ketika Bagnaia menyalipnya, Marquez tidak panik. Dalam wawancara usai balapan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Oke, sekarang balapan saya baru dimulai." Dan benar saja, laps demi laps, ia berhasil menyalip balik Bagnaia, kemudian Vinales, dan akhirnya mengambil alih pimpinan balapan. Manuvernya presisi, waktunya tepat, dan semua itu berbuah kemenangan luar biasa. Sayangnya, meski Vinales sempat finish kedua, ia harus menerima penalti setelah balapan. Posisi tersebut akhirnya diberikan kepada Bagnaia, sementara Franco Morbidelli menyegel podium ketiga. Marc Marquez menyebut balapan ini sebagai salah satu akhir pekan terpenting dalam karirnya. Selain karena ia berhasil menang di sirkuit yang dikenal tidak cocok dengan gaya balapnya, kemenangan ini juga membawanya kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP musim ini. "Pecco sangat cepat, tapi saya berhasil meningkat di saat yang tepat," ujar Marc Marquez. Ia menegaskan bahwa menjaga ban dan menunggu waktu untuk menyerang adalah kunci utamanya. "Jika kamu menekan sejak awal seperti Pecco, kamu akan cepat ke depan tapi juga cepat kehilangan grip. Saya memilih menunggu. Dan ketika waktunya tiba, saya menyerang." Kini, dengan tambahan 25 poin penuh, Marc Marquez memimpin klasemen dengan 123 poin. Di bawahnya, ada Alex Marquez dengan 106 poin dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 97 poin. Kemenangan ini bukan hanya soal podium. Ini tentang kecerdasan, ketenangan, dan pengalaman. Dan di antara banyak rider cepat di grid, hanya sedikit yang bisa bermain secerdas dan setenang Marc Marquez.
get inside your head. Marc Marquez sukses juara, taklukan 4 pembalap top sekaligus. Seri GP Qatar menyajikan sebuah pertarungan di atas lintasan, di mana satu pembalap harus menghadapi gempuran 4 rival kuat sekaligus. Semuanya mengincar satu hal, podium tertinggi. Di MotoGP Qatar kali ini, Marc Marquez membuktikan bahwa mental juara dan pengalaman adalah senjata utama dalam menghadapi tekanan seberat apapun. Balapan utama seri Qatar yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Barat menyajikan tontonan luar biasa menegangkan. Sejak lampu start padam, 5 pembalap langsung terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi terdepan. Dan di tengah kekacauan dan tekanan itu, Marc Marquez tampil sebagai pemenang. Marquez memulai balapan dari posisi start terdepan dan langsung tancap gas. Ia memimpin jalannya balapan dengan percaya diri. Namun, tidak butuh waktu lama bagi tekanan datang. Sang adik, Alex Marquez, langsung memberi tekanan keras di awal lap, bahkan sempat terjadi insiden kontak di antara keduanya. Kontak tersebut mengganggu ritme Marc sejenak dan memberi peluang bagi Franco Morbidelli untuk mengambil alih pimpinan balapan. Namun, cerita belum selesai. Setelah disalip Morbidelli, Marc kembali mendapat tekanan baru. Kali ini datang dari Francesco Bagnaia, rekan setimnya sendiri. Bagnaia tampil agresif dan mencoba menusuk dari sisi dalam di beberapa tikungan. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, dan aksi saling salip terjadi hingga 5 lap berturut-turut. Tidak hanya itu, Maverick Vinales pun ikut bergabung dalam drama perebutan posisi depan, menambah panasnya pertarungan 4 arah ini. Di pertengahan balapan, suasana makin panas. 4 nama besar, Morbidelli, Marquez, Vinales, dan Bagnaia, terlibat dalam duel ketat. Setiap laps dipenuhi manuver-manuver berani, pengereman telat, dan strategi jitu untuk mencuri posisi. Balapan ini tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga ketenangan dan kecerdasan membaca situasi. Hingga memasuki laps akhir, pertarungan tersisa antara 3 pembalap, Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Francesco Bagnaia. Ketiganya saling tempel tanpa ampun. Vinales sempat berada di depan, namun satu kesalahan kecil yang ia buat di tikungan tajam menjadi momentum emas bagi Marquez. Tanpa ragu, Marc langsung mengambil alih posisi terdepan dengan manuver brilian yang membuat penonton terpukau. Sejak saat itu, Marc tidak menoleh ke belakang lagi. Ia menjaga ritme, mengatur jarak, dan menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan rivalnya. Dengan gaya balap khasnya yang penuh presisi dan agresivitas, ia berhasil menyentuh garis finish pertama dan keluar sebagai juara MotoGP Qatar 2025. Kemenangan ini terasa sangat spesial. Bukan hanya karena ini adalah kemenangan keduanya di Qatar, setelah terakhir kali menang pada tahun 2014 saat masih bersama Honda, tetapi juga karena kemenangan ini diraih melalui perjuangan yang luar biasa. Marquez tidak menang dengan mudah. Ia harus menghadapi serangan 4 pembalap top sekaligus, bertahan di bawah tekanan, dan mengeksekusi peluang sekecil apapun. Para pengamat MotoGP pun memberikan apresiasi tinggi. Mereka menyebut kemenangan ini sebagai salah satu performa terbaik Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena hasil akhirnya, tapi karena bagaimana ia menang, dengan mental baja, teknik kelas dunia, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa meski banyak hal telah berubah di MotoGP, satu hal tetap sama, seorang juara sejati tidak pernah kehilangan naluri untuk menang. Tanpa perlawan, Marc Marquez juarai sprint race Qatar. Banyak yang tak menyangka, di tengah persaingan ketat MotoGP, nama Marc Marquez kembali menggema dengan dominasi penuh di sprint race. Balapan pendek yang kerap menyajikan kejutan ini justru menjadi ajang unjuk kekuatan sang juara dunia, yang selama beberapa musim terakhir sempat diragukan performanya di Qatar. Marquez membungkam semua keraguan itu. Sprint race seri Qatar menjadi saksi kembalinya Marc Marquez ke puncak performa. Meskipun hanya mencatatkan waktu tercepat ketiga di sesi praktis, Marquez berhasil membalikkan keadaan saat sesi kualifikasi. Dengan determinasi tinggi dan skill luar biasa, ia berhasil meraih pole position, sebuah sinyal awal bahwa ia tak datang hanya untuk meramaikan, tapi untuk mendominasi. Begitu lampu start padam, Marquez langsung melesat dari posisi terdepan. Ia menunjukkan start yang sangat agresif dan sempurna, langsung memimpin jalannya balapan sejak tikungan pertama. Tak butuh waktu lama untuk membangun jarak yang aman dari para rivalnya. Di belakangnya, sang adik, Alex Marquez, mencoba menjaga jarak dan menempel ketat.
Namun, kecepatan dan konsistensi Marc Marquez membuat usaha Alex sia-sia. Di posisi ketiga, Franco Morbidelli juga tampil kompetitif. Ia menunjukkan performa yang solid sepanjang balapan, tetapi tidak cukup untuk mengancam dua pembalap di depannya. Fokus utama tetap tertuju pada Marc Marquez yang secara konsisten mencatatkan waktu laps cepat tanpa kesalahan sedikit pun. Kemenangan Marquez di sprint race ini terasa sangat istimewa. Bukan hanya karena ia menang dengan gap waktu yang cukup jauh dari Alex Marquez dan Morbidelli, tetapi juga karena ini menjadi kemenangan sprint race yang benar-benar mengejutkan bagi banyak pihak. Mengingat Marc hanya pernah menang satu kali di Qatar sebelumnya, tepatnya di musim 2014 saat masih dalam masa keemasannya bersama Honda, kemenangan kali ini terasa seperti sebuah kebangkitan. Para pengamat dan pecinta MotoGP pun memberikan pujian tinggi terhadap performa Marc Marquez. Banyak yang mengakui bahwa kemenangan ini bukan sekadar soal motor atau strategi tim, tapi juga karena semangat juang Marquez yang tak pernah padam. Di usia yang tidak muda lagi untuk seorang pembalap MotoGP, Marc menunjukkan bahwa tekad, pengalaman, dan kerja keras masih bisa mengalahkan keraguan dan ekspektasi. Kemenangan ini pun semakin memperkuat keyakinan bahwa Marc Marquez belum habis. Ia masih punya kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Dengan performa luar biasa seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi ancaman utama di klasemen utama musim ini. Sprint race seri Qatar bukan hanya kemenangan satu hari bagi Marc Marquez, tapi mungkin awal dari babak baru dalam karir gemilangnya. Babak di mana ia kembali menjadi protagonis utama di panggung MotoGP, membuktikan bahwa seorang juara sejati tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Inside your head